Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Anissa Dwi Sapitri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah filsafat. Nah, di sini ada filsafat. Filsafat yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh serta radikal sehingga mencapai hakikat segala situasi tersebut. Nah, filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, adapun istilah filsafat dalam bahasa Yunaninya yaitu filosofia yang terdiri atas kata pitos atau cinta, philia persahabatan, tertarik kepada, dan sopi hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, inteligensi. Nah, secara umum filsafat berarti upaya manusia untuk memahami segala sesuatu secara sistematis, radikal, dan kritis. Berarti filsafat itu merupakan sebuah proses, bukan produk. Nah, di sini ada sejarah perkembangan filsafat, yaitu dari masa Yunani, dari masa abad pertengahan, masa abad modern, dan masa abad dewasa ini. Nah, yang pertama yaitu abad masa Yunani, yaitu 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Nah, kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mute-mute dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenar setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai metode tentang kejadian dan asal usul alam semesta, dan itu berarti dimulai tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Sedangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Pada periode Yunani kuno ini lazim disebut dengan periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada masa Aristoteles, yaitu pada tahun 380 sampai 322 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa tugas ulama ilmu pengetahuan ialah mencari penyebab objek yang diselidiki. Nah, kedua, di sini ada tokoh-tokoh filsuf pada masa Yunani, yaitu pertama Thales, kedua Socrates, dan ketiga ada Plato. Dan kedua di sini ada masa abad pertengahan, yaitu 6 Masehi sampai 16 Masehi. Nah, pada masa pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Nah, para filsuf Islamiyah yang pertama mengenalkan filsafatnya Aristoteles, diantaranya adalah Ibnu Rashid. Ia mengenalkan kepada orang-orang barat yang
belum mengenal filsafat Aristoteles. Para ahli pikir Islam yang lain yaitu skolatis Islam yaitu Al-Kindi, Al-Fariti, Ibnu Sina, Al-Ghazali dan lain-lain. Mereka itulah yang memberi sumbangan sangat besar bagi para filsafat Eropa yang menganggap bahwa filsafat Aristoteles, Plato dan Al-Qur'an adalah benar. Di sini selanjutnya ada zaman Renaissance, yaitu pada masa 14 Masehi sampai 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian pada bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, zaman Renaissance ini terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Proses melahirkan kembali ini terjadi pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Dan yang melahirkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno ini adalah orang-orang yang biasa disebut kaum humanis. Nah, Renaissance dianggap sebagai masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Hal tersebut terlihat secara nyata dalam karya-karya seniman. Zaman Renaissance seperti Donatello, Botticelli, Michelangelo pada tahun 1475 sampai 1564. Ada juga Raphael pada tahun 1483 sampai 1520. Nah, sedangkan dalam bidang ilmu pengetahuan terdapat beberapa tokoh hebat, yaitu Nicolaus Copernicus pada tahun 1478 sampai 1043 dan Francis Bacon yaitu 1561 sampai 1632. Selanjutnya di sini pada abad modern. Pada abad modern yaitu pada tahun 17 Masehi sampai 20 Masehi. Setelah zaman Renaissance yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan berlangsung pada abad ke-17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Nah, orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasional mereka tersendiri. Nah, di sini ada pada paruh waktu pertama abad ke-20 timbul aliran filsafatan. Pertama yaitu Neotonisme, kedua Neokantanianisme, ketiga Neo-Hegelianisme, keempat Kritika ilmu, kelima Historisme, keenam Irasionalisme. Nah, di sini ada manfaat belajar filsafat. Manfaat pertama yaitu membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Dan kedua, membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri. Ketiga, mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Dan terakhir, membuat kita lebih praktis. Nah, kesimpulan dari sejarah filsafat ini yaitu dengan memahami yang mendasari sejarah kelahiran masing-masing pemikiran filsafat diharapkan dapat menjadi sebuah pandangan hidup sebagai penjelmaan manusia secara total dan sentral sesuai hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme atau manusia secara kuadrat terdiri atas jiwa dan raga. Nah, demikian presentasi sejarah filsafat dari saya. Jika ada
kata yang kurang jelas saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.